Nah, ini sekilas mengenai time series ya. Nanti akan didetailkan oleh Pak Lili. Nah, ini salah satu metode untuk memprediksi ya, forecasting method. Nah, ini banyak sekali macam-macamnya. Cuma nanti kita akan fokus ke yang tradisional ya, yang tradisional. Jadi ada apa namanya? Di sini ada naive method, moving average, exponential smoothing, regression time series, ARIMA, sama multivariate time series ya. Nah, kemudian secara ada berdasarkan causal method, simple regresi, multiple regresi, neural network ya. Kemudian ada juga secara kualitatif. Cuma nanti detailnya akan diterangkan oleh Pak Lili ya. Nah, ini pola data sekilas aja ya. Ada pola stasioner, ada pola tren, nah, kemudian ada pola musiman, ada pola cyclic. Nah, kenapa harus stasioner dulu? Nah, kalau kita data itu sudah mempunyai pola tertentu ya, dan nggak berubah, maka kita akan sangat mudah untuk memprediksi gitu ya. Nah, stasioner baik dalam min maupun varian ya, tentunya seperti itu. Nah, kemudian nanti detailnya sama Pak Lili Purwandi, jadi bagaimana cara melakukan time series analysis, ya. Nah, ada naive method, yaitu peramal dengan menggunakan data periode sebelumnya ya, sebagai nilai ramalan periode berikutnya. Ya, ada moving average atau rata-rata berjalan, ya, rata-rata bergerak. Oke. Kemudian ada exponential smoothing, yaitu rata-rata terboboti ya, rata-rata terboboti dari periode sebelumnya ya. Kemudian ada time series regresi, ada ARIMA, ada multivariate time series. Nah, biasanya kita yang sering itu adalah yang ARIMA gitu ya, yang ARIMA. Nah, cuman yang terbaru banyak sekali, ada VARIMA, ada STAR, ada B-STAR, dan sebagainya. Nah, yang kemarin ada salah satu peserta ya, Pak Dr. Sartot kemarin tanya tentang salah satu kasus di time series juga ya. Ya mungkin nanti mudah-mudahan Pak Lili bisa menjawab ya. Nah, kemudian kita masuk ke analisis cluster ya. Cluster analisis, nah ini teknik mengelompokkan atau mengklasifikasikan variabel ke dalam beberapa kelompok baru. Nah, ini bedanya dengan klasifikasi adalah kalau cluster ini kita belum tahu ya, kita belum tahu apa nama kelompoknya gitu ya, labelnya apa ini kita belum tahu. Nah, kalau klasifikasi kan sudah ada labelnya, misalnya kayak tadi buaya atau kayu gitu ya, atau Ahok Jarot atau Anies Sandi, nah itu udah ada labelnya. Nah, artinya kalau diklasifikasi itu adalah kita membentuk fungsi klasifikasi yang bisa mengelompokkan objek berdasarkan masing-masing kelompok gitu ya. Nah, kalau cluster ini lebih bebas gitu ya, lebih bebas. Jadi kita belum tahu data yang kita punya itu akan mengelompok menjadi apa, kita nggak tahu. Nah, di sini ada dua metode yang biasa kita lakukan juga, yaitu hierarki sama non-hierarki gitu ya. Nah, kalau hierarki ini kita lepaskan, nggak kita batasi, nggak kita tentukan berapa kelompok yang akan terbentuk gitu ya. Nah, kalau non hierarki udah kita tentukan, misalnya kita mau menjadi 2 klaster atau 3 klaster gitu ya. Nah, itu. Jadi
tipis bedanya dengan yang tadi yang apa namanya yang klasifikasi ya. Kalau di klaster ini nama kelompoknya ini belum punya kita, belum kita tentukan. Kalau bisa dianalogikan mirip dengan apa PCA gitu ya. Kalau di PCA itu kan ada konfirmatori, ada eksploratori kan gitu ya. Nah, kalau eksploratori mirip dengan yang klaster ini, jadi kita nggak tahu nanti akan menjadi berapa dimensi gitu ya kalau di PCA. Nah, kita nggak tahu akan menjadi berapa kelompok kalau di klaster ini. Nah, kalau yang konfirmatori itu hampir mirip dengan yang klasifikasi. Jadi konfirmatori itu kelompoknya udah jelas, dimensinya udah kita hipotesakan sebelumnya. Nah, kalau di apa namanya labelnya udah jelas ya kalau di sini ya, labelnya udah jelas. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Nah, ini hierarki cluster ini, jadi nanti ada dendrogramnya di sana ya, bisa dipakai untuk melihat proses terjadinya pembentukan masing-masing kelompok sampai menjadi satu seperti apa, itu kelihatan di dendrogram ya. Nah, ini salah satu fungsinya ya. Nah, kemudian ini kalau hierarki cluster. Nah, ini kalau Kamin cluster ini hampir mirip dengan yang tadi kan nearest neighbor ya. Jadi ada berapa cluster yang akan kita bentuk. Akan ada berapa cluster yang akan kita bentuk. Nah, yang dipakai membentuk cluster itu sama. Jadi pakai fungsi jarak ya. Pakai fungsi jarak. Distance ya di sini. Macam-macam formulanya. Formulanya macam-macam. Nah, jadi ada berapa kelompok, ada berapa cluster ya. Nah, kemudian masing-masing cluster itu kemudian kita kita cari masing-masing objek, kita tentukan, kita hitung jaraknya dengan masing-masing titik pusat masing-masing cluster tadi ya. Kalau ada K cluster berarti ada K titik pusat. Nah, itu kita hitung jaraknya. Nah, jarak yang mana jarak yang terdekat berarti objek tersebut akan masuk kelompok tersebut. Gitu ya. Gampangannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh ya, contoh ini saya rekam tadi pagi ya. Nah, ini salah satu contoh untuk object detection ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini saya pakai TensorFlow.js juga. Nah, ini kita mencoba mendeteksi objek-objek ya. Nah, ini banana. Nah, kita pakai webcam ya. Jadi kenapa saya rekam? Karena kalau direkam sekarang berbenturan sama ini ya. Nah, itu ternyata rokok nggak ada ya. Nah, dia deteksi salah deteksi ya. Nah, remote, cellphone, book. Nah, kalau kita lihat warna hijau, angka warna hijau yang di bawah itu berarti tingkat akurasinya ya. Nah, itu cellphone benar ya. Nah, jadi ini botol ya. Jadi sebelumnya ini ada proses learning ya. Jadi ada data learning-nya. Jadi itu yang dari data learning itu kemudian dipakai untuk memprediksi data yang baru kira-kira sesuai dengan objek yang mana gitu yang sudah di learn yang tadi. Nah, di sini ini yang sebelah kanan ini data trained ini berarti ini database yang ada yang dipakai untuk proses learning ya. Di situ pensil nggak ada ya. Pensil nggak ada di data trained ini jadi sehingga dia nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa mendeteksi. Nah, itu coba
cup. Nah, pertama remote, nah kemudian cup. Jadi ini secara real time ya. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan objek ya, objek-objek yang tampak di alat sensor kita, dia sesuai dengan objek yang mana yang sudah kita training gitu ya. Nah itu apa namanya contoh secara real time ya. Bisa dicoba di webinar alfaranalytics.com/demo 1 ya. Nah, cuman ini bisa di laptop ya. Kalau pakai smartphone saya belum coba, kayaknya agak trouble ya kalau pakai smartphone ya. Tapi kalau laptop bisa. Ya. Silakan dicoba untuk didemokan. Nah, ini juga proses klasifikasi ya, bagaimana cara mendeteksi objek ya. Jadi sudah kita train, labelnya sudah kita tentukan berdasarkan data trainet ini ya. Nah, yang ada di kanan ini kan ada person, ada bicycle, ada car, motorcycle, airplane, ada bus, ada dan sebagainya ini. Nah, ini data-data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Jadi gambar dari setiap objek ini dengan berbagai macam pose itu sudah kita trainingkan, sudah kita kenalkan dengan data apa namanya engine-nya gitu ya. Sehingga ketika ada objek baru yang terdeteksi di webcam, dia tinggal bandingkan objek tersebut sesuai dengan database yang mana gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu bisa mengenali banyak objek sekaligus secara real time. Nah, tentunya dengan pergerakan lokasinya berubah-ubah, itu kan angkanya berubah-ubah ya, angka akurasinya itu berubah-ubah. Nah, itu sesuai dengan banyak sedikitnya data yang diterima oleh sensor gitu ya. Kalau data yang diterima oleh sensor itu semakin mendekati dengan data yang ditrainingkan, semakin mirip, maka dia akurasinya juga semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi. Nah, tapi kalau data yang diterima oleh sensor itu permukaannya sedikit sekali atau banyak noise-nya, banyak error-nya gitu ya, banyak gangguannya, maka akurasinya juga akan meleset gitu ya. Nah, ini berdasarkan object recognition ya, klasifikasi juga. Nah, ini kami coba pakai TensorFlow ya, TensorFlow.js. Ya, sekali lagi ya, karena memang yang agak applicable di web server kami ya gitu ya. Bukan apa-apa ya, kalau di yang lain juga banyak, di R juga bisa, Python juga bisa, cuman kita pakai ini karena itu yang applicable di tempat kami, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ada juga cara sentimen analisis ya. Sentimen analisis, kita coba buka di bisa dicoba di web kami juga. Nah, ini misalnya sentimen analisis Indonesia, ini sederhana sekali ya. Nah, ini misalnya Jokowi pantas menjadi presiden. Nah, dicek sentimennya seperti apa. Nah, ternyata dia sentimennya positif misalnya gitu ya. Nah, silakan misalnya
apa misalnya coba gini aja ya, saya cakep enggak? Oh, netral. Nah, ini kenapa? Sebenarnya ini kan positif. Nah, cuman karena data training kita itu kata-kata cakep ini nggak masuk ke dalam data training, belum masuk ya, maka dia nggak ada sentimennya gitu ya. Nah, sama kayak yang tadi objek recognition tadi. Jadi cara kerjanya itu kita masukkan dulu kamus setiap kata positif, kata negatif, kata netral itu kita masukkan semuanya. Nah, semakin lengkap semakin bagus ya. Kayak yang objek tadi, objek recognition tadi, semakin lengkap objek yang kita trainingkan, maka dia akan semakin canggih mengenali objek apapun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat sederhana sekali, bisa dicoba-coba nanti seperti apa. Nah, terus kalau seperti ini, sentimen ini berarti kita tinggal mengembangkan kamusnya ya. Kamus, kalau ini kan Indonesia, berarti kamus Indonesia ya. Nah, nanti kalau bahasa yang lain bisa juga dimasukkan kamus bahasa lain yang positif seperti apa, yang netral seperti apa, yang negatif seperti apa. Nah, seperti itu. Itu kalau prediksi ya, prediksi sentimen ini ya. Nah, ada data trainingnya seperti itu. Oke, bisa dicoba juga di link tersebut ya. Kemudian kita balik lagi ke slide-nya. Bentar. Uts. Balik lagi ke sini. Bentar. Oke. Nah, ini beberapa demo yang sudah kita taruh di web kami ya. Nanti bisa dicoba. Jadi dari objek deteksi, sentimen, regresi, kemudian ada forecasting time series, ada logistic regression, ada OLS gitu ya. Nah, nanti bisa dicoba-coba. Nah, ini referensi yang bisa dibaca-baca ya. Nah, bisa dibaca-baca. Kalau time series, bukunya yang bisa kita pakai William Way ini ya, yang dulu kami pelajari di kampus ya. Atau Box Jenkins. Kalau logistic regression, ini punyanya David Kleinbaum ya. Atau Alan Agresti. Kemudian kalau yang multivariate, itu biasanya Richard Johnson ini ya, pakai bukunya Johnson. Oke, mungkin dari saya cukup itu, mungkin bisa dilanjutkan sama Pak Lilik ya. Monggo Pak Ari. Ya, Pak Halim dari berbagai macam analisis tadi mungkin bisa cerita sih pada prakteknya, pada kasus-kasus apa sih? Mungkin dari pengalaman Pak Halim, pernah klien-kliennya apa gitu, mungkin jadi punya gambaran teman-teman bahwa manfaatnya itu sangat banyak sekali dalam industri ini Pak Halim. Ya. Misalnya dalam penjualan lah atau seperti apa gitu. Ya, jadi memang macam-macam ya, di sektor macam-macam. Nah, yang pernah kita lakukan itu yang baru-baru ini adalah di sektor otomotif ya. Sektor otomotif itu kita membuatkan sebuah model prediksi bagaimana customer itu apakah dia akan melakukan pembelian lagi atau enggak gitu ya. Kalau melakukan pembelian lagi, kira-kira kapan dia akan beli gitu ya. Nah, itu yang kemudian, tapi yang ini Pak Hari, biasanya klien itu rata-rata mereka itu punya
database banyak sekali gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi kemudian mereka bingung sendiri. Bingung sendiri kira-kira data ini diapain. Itu sih kebanyakan. Iya, iya, iya. Nah, jadi sehingga kita berangkatnya itu bukan dari metodenya ya, tapi dari apa data yang mereka punya. Dan bisa kita apakan kan gitu. Nah, seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi memang ketika kita mengolah itu struktur data juga penting ya Pak Alif ya? Ya. Nah, kita ini kan sebenarnya masuk ke traditional research company Mas Ian ya. Jadi datanya itu masih yang offline, masih yang terstruktur gitu ya. Nah, semua perusahaan rata-rata seperti itu Pak Alif ya? Nah, tapi banyak juga yang ini Pak sudah mencoba lebih modern ya. Jadi sudah grabbing data dari online secara real time, jadi sehingga datanya nggak terstruktur. Kemudian info data masuk juga secara real time, macam-macam. Nah, cuman nanti prosesnya agak panjang juga. Nah, kemudian metode yang dipakai juga beda juga. Kalau yang tadi saya tunjukkan kan kenapa saya pakai TensorFlow.js untuk data-data yang real time. Nah, jadi Karena penggunaan antara logistik, penggunaan cluster, penggunaan macam-macam itu tentunya tetap butuh eksplorasi dulu ya, tidak ujuk-ujuk langsung wah kita pakai logistik, oh ujuk-ujuk kita pakai time series, oh ujuk-ujuk kita pakai ini regresi, itu tidak bisa begitu juga ya. Betul Pak Ari. Jadi kita punya hipotesa dulu lah. Jadi eksplorasi dulu juga. Jadi kira-kira data ini seperti apa gitu. Jadi nggak langsung dari awal kita tentukan time series, logistik, nggak bisa seperti itu. Kasuistik. Oke, tadi kalau di slide tadi ada prosesnya tadi itu ya. Oke, mungkin kita langsung saja dulu kepada Pak Lili Purwandi untuk sharing juga tentang time series analysis ya. Kami persilakan Pak Lili Purwandi. Ya, terima kasih Pak Ari. Selamat siang buat para peserta. Waktu kita mungkin nggak banyak Pak ya, jadi saya juga agak cepat karena memang Singkat, sebetulnya padat, kalau kita ngomong, ya kalau memang kita biasa time series ini itu sebetulnya kalau mau kuliah ini ya ber-SKS gitu. Iya, SKS. Jadi kalau kita coba mengkonstruksi time series dalam waktu kurang dari 30 menit gitu ya. Ini luar biasa. Coba tapi yang penting bagi logika berpikirnya Pak Lili ya. Teman-teman peserta mungkin basicnya ya. Kalau kita udah punya basic logika berpikir mungkin nanti untuk belajar di hal-hal yang lebih ekspor mungkin akan lebih mudah gitu ya. Oke, boleh saya share screen Pak? Silakan. Belum bisa ini Pak, coba Pak di ini. Coba. Oke, coba Pak. Coba. Oke, udah. Oke. Udah kelihatan? Ya, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Kita sebentar saja bicara tentang time series. Terima kasih Pak Alim tadi sudah kasih pengantar. Jadi time series ini adalah bagian dari metode untuk prediktif ya. Jadi tapi sebelum kita bicara time series, tentu kita bicara konsep dasarnya dulu. Kalau sebelum kita bicara tentang metode, tentang forecasting dan sebagainya. Yang pertama adalah data gitu ya. Ini basic sekali gitu. Data kita bagi menjadi beberapa. Yang bisa kita lakukan analisa time series adalah data yang sifatnya time series gitu. Jadi data time series adalah data yang mengikuti pola waktu dalam kurun waktu tertentu. Jadi skalanya biasanya adalah rasio atau interval. Kemudian ada juga data cross section. Ya, ini biasa yang dipakai misalnya untuk analisis regresi dan sebagainya. Ini data-data yang diamati dalam kurun waktu tertentu dan skalanya juga macam-macam, bisa rasio, bisa interval, ordinal dan sebagainya. Kemudian ada juga data yang sifatnya panel. Jadi kombinasi antara cross section dengan time series. Jadi pengamatannya juga banyak, objeknya, kemudian variabelnya juga banyak, tapi ada unsur waktunya gitu. Jadi skalanya macam-macam, bisa rasio, ordinal maupun nominal
Jadi tergantung skalanya macam-macam. Jadi misalnya ini banyak sekali data penjualan, biaya iklan, dan laba di perusahaan ABCD gitu mungkin dalam kurun waktu tertentu. Jadi itu adalah contoh data panel. Jadi data time series, data yang mengikuti waktu. Jadi biasanya data ini adalah bisa univariate maupun bisa multivariate. Nah, ini metode forecasting, ini yang biasa dipakai. Jadi forecasting method nanti kita spesifik pada time series gitu. Ada bagian dari forecasting method gitu ya. Yang pertama kita punya data sifatnya kuantitatif dan juga kualitatif. Kualitatif ini dengan judgment ya. Misalnya saya survei bertanya kepada orang, misalnya kita ingin memprediksi kira-kira orang itu mau beli atau tidak, kira-kira orang mau beli atau tidak terhadap produk kita di masa depan gitu ya. Misalnya seminggu lagi orang mau beli sabun atau tidak misalnya. Nah, itu bisa kita tanyakan langsung ketika kita survei, kira-kira dalam 1 minggu ke depan Anda mau beli sabun atau tidak? Kalau iya berarti forecast-nya berarti dia akan beli, kalau tidak berarti dia tidak beli. Itu adalah metode yang sifatnya kualitatif gitu ya. Kemudian metode tadi ada metode macam-macam di Pak Halim, cuman yang paling gampang itu kualitatif itu. Kemudian metode yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif ini ada time series, ada causality. Jadi melibatkan tadi kita melibatkan modeling. Baik itu modeling time series maupun modeling sifatnya causality gitu ya. Jadi causality ini ada unsur misalnya dengan variabel X tertentu, X-nya bisa banyak tapi tidak ada unsur waktu. Jadi itu ada, misalnya di sini fungsi sales itu dipengaruhi oleh price, kemudian dipengaruhi oleh iklan dan sebagainya. Nah itu adalah causality. Kemudian time series method ini juga ada sebetulnya causality. Causality-nya tapi dipengaruhi oleh waktu-waktu sebelumnya. Jadi misalnya saya kuota pulsa saya hari ini, kuota internet saya itu dipengaruhi oleh sebelum-sebelumnya. Atau misalnya sales, misalnya penjualan motor misalnya, itu termasuk juga dipengaruhi oleh misalnya penjualan motor hari ini dipengaruhi oleh penjualan motor sebelum waktu-waktu sebelumnya. Jadi time series method. Nanti metode juga bisa dibagi, kita juga bisa mengcombine antara causality method dan time series method gitu ya. Nanti bisa dikombin. Nah, itu nanti lebih rumit lagi analisanya. Tapi secara umum jadi yang perlu digarisbawahi adalah setiap metode yang sulit belum tentu itu applicable gitu ya. Metode pemodelan yang sederhana yang applicable itu lebih diutamakan daripada ternyata belum tentu metode yang sederhana itu tidak prediktifnya kurang akurat gitu. Jadi kompleksitas metode itu tidak menentukan apakah seberapa akurat nanti prediksi kita gitu. Tapi yang penting adalah kita bisa melihat, mengeksplorasi pola-pola data kita, kemudian kita menggunakan metode apa yang pas. Metode time series ini kalau kita predik itu kita bisa eksplorasi, coba-coba, misalnya pakai metode A, metode B, metode C gitu. Mana yang lebih baik menurut kriteria tertentu. Nah, itu nanti bisa ketahuan kira-kira metode mana yang cocok dan lebih baik untuk kita forecasting. Jadi di dalam dunia bisnis ini forecasting ini time series ini sangat penting ya. Hampir semua perusahaan yang kaitannya dengan produk itu biasanya melakukan time series atau forecasting terkait misalnya penjualan motor bagaimana trennya di bulan akhir tahun misalnya. Nah, itu nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan kira-kira stok produksi saya berapa gitu loh. Kalau nanti misalnya tren penjualannya sekian, saya punya stok di gudang berapa? Kemudian saya harus produksi lagi kira-kira berapa untuk memenuhi estimasi dari penjualan tersebut gitu. Jadi kita bisa menutup gap. Kemudian kita bisa juga kira-kira bisa melihat kaitannya dengan SDM gitu. Untuk
apa namanya, penjualan sekian kita harus mengatur SDM berapa. Jadi macam-macam manfaatnya dan ini penting bagi perusahaan. Misalnya juga sebuah perusahaan misalnya apa tuh? Baju misalnya, baju-baju muslim misalnya atau misalnya baju muslim. Baju muslim itu orang apa namanya, kira-kira penjual itu nanti di waktu-waktu kapan dia apa namanya seasonnya naik gitu. Sehingga kita bisa prediksi kalau di bulan A atau misalnya mendekati Lebaran itu apa namanya, kita harus produksi berapa gitu. Itu kira-kira manfaatnya ada juga yang lain-lain macam-macam. Jadi secara umum itu yang apa namanya banyak dipakai oleh perusahaan untuk estimasi kira-kira supply chain-nya bagaimana. Oke, kemudian ini pola-pola data. Jadi ini basic sekali. Jadi data-data ini pola-polanya ada yang stasioner, ada yang tren, kemudian ada yang seasonal, ada yang siklik dan sebagainya. Jadi ini adalah pola-pola dasar. Jadi kalau kita mau apa melakukan analisis time series, maka kita lihat dulu plot datanya. Kita plot kira-kira datanya bagaimana. Nah, ini time series metodenya yang bisa dipakai ini dari basic, dari ada simple classical forecasting method, ada time series regression, jadi ada time series tapi regresi tapi time series, jadi regresi dengan faktor X-nya adalah waktu gitu atau prediktornya adalah waktu, kemudian ada moving average gitu, kemudian ada exponential smoothing, ada Holt-Winter method dan sebagainya. Kemudian ada ARIMA. Nah, ARIMA ini ada ARIMA yang sifatnya seasonal, ada non seasonal gitu ya. Jadi kalau dia tidak stasioner, ya, untuk differencing adalah unsur I, differencingnya ada itu ARIMA. Kemudian ada multivariate time series, ada VARIMA, STAR, D-STAR dan sebagainya. Kemudian ada spesial metodenya, ada misalnya ada intervensi analisis, outlier detection, kemudian fungsi transfer, jadi metode-metode yang lebih advance. Kemudian time series yang sifatnya non-linear, ini ada neural network atau NN, algoritma fasi dan ARS dan GARS gitu ya. Jadi itu yang bisa dipakai. Jadi ketika kita apa namanya melakukan analisis time series, polanya yang pertama adalah kita eksplorasi dulu, kita plot data time seriesnya, kemudian kita jangan lupa satuan waktunya bagaimana, kemudian habis itu kita lihat polanya bagaimana datanya, apakah dia stasioner atau non stasioner gitu. Dari situ kemudian kita pilih metode. Kalau dia non stasioner kita pakai metode apa? Kalau misalnya dia stasioner pakai metode apa? Atau dia pola tren atau dia pola siklik. Nah, itu nanti akan kita lihat kira-kira kita cocoknya pakai metode mana gitu ya. Nah, ini pattern-nya. Jadi kalau kita misalnya non stasioner datanya, stasioner dia udah stasioner dalam min dan varian misalnya, nah, maka kita bisa pakai metode yang sederhana, misalnya moving average, Gaussian smoothing, dan seasonal. Kemudian pakai trend effect, regresi, ARIMA. Kemudian pakai yang seasonal effect, misalnya kita pakai seasonal ARIMA juga bisa, gitu ya. Kemudian siklik kita pakai intervensi atau outlier detection. Jadi misalnya waktu krisis 98 atau misalnya ada intervensi COVID saat ini, bagaimana tren penjualan bisa jatuh atau bisa naik, gitu ya. Nah, nanti ketika kita sudah menuju ke normaran baru, maka nanti akan muncul model tertentu gitu ya, seperti yang siklik tadi, dari bawah tiba-tiba naik ke atas gitu ya. Atau misalnya mata uang waktu krisis 98 tiba-tiba naik gitu ya. Dolar nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nanti kemudian dia akan menuju kestabilan tertentu, itu pola siklik. Nah, kita biasanya pakai metode intervensi atau deteksi outlier. Nah, ini ada metode time series regression, jadi ada unsur waktu T ada unsur komponen T-nya, trend, waktu, kemudian ada seasonal komponen. Nah, kemudian moving average juga begitu, ada. Jadi tinggal kita tentukan kira-kira kita average-nya berapa. Apakah 5 atau 10 atau 3 gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada kelas juga exponential smoothing. Jadi dengan metode pembobotan, smoothing, kemudian Holt-Winter ini biasanya untuk seasonal, metode Holt-Winter. Kemudian kita ARIMA, ini biasanya yang cukup populer ARIMA, jadi Box Jenkins. Jadi ada fungsi AR,
dan MA, ada fungsi integrated-nya. Jadi fungsi AR, MA menjadi ARIMA. Jadi ada fungsi AR dan fungsi MA-nya. Jadi ARIMA nanti ada seasonal dan non-seasonal, nanti ada tambahan seasonalnya. Kemudian ada multivariat, ini contoh saja, ini multivariat, kita bagi. Multivariat itu kalau datanya lebih dari satu, misalnya dia ini memprediksi pola curah hujan gitu ya, curah hujan misalnya di Tumpang, di Batu, dan di satu lagi area gitu. Nah, maka kita prediksi secara bersama-sama gitu ya. Prediksinya secara bersama-sama pakai multivariat sehingga nanti ketahuan kira-kira prediksinya di masing-masing tempat bagaimana. Karena ini ada unsur lokasi yang saling berdekatan dan mungkin saling berkaitan sehingga bisa kita prediksi modelkan secara multivariat. Kemudian ada juga yang sifatnya non-linear gitu ya. Ini non-linear misalnya terkait, kalau pola-pola non-linear ini biasanya kita pakai metode-metode yang advance, misalnya NN, ARTS, kemudian GARTS. Mungkin ada metode-metode lain di luar, nanti bisa dipelajari. Tapi intinya adalah setiap metode tentu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi kalau metode A cocoknya buat apa, metode B cocoknya buat apa gitu ya. Nanti tergantung dari eksplorasi data kita. Kemudian ini adalah ARIMA. Jadi kita ARIMA ada ARIMA seasonal dan ARIMA yang sifatnya misalnya kalender gitu ya. ARIMA ini contoh-contoh ya ARIMA. Jadi ini contoh-contoh data yang pattern data, ini transportasi, ini ada pola-polanya juga, ada seasonalnya, kemudian meteorologi juga ada seasonalnya, ekonomiknya juga ada. Ini time series, ini sifatnya ini indeks tertentu juga punya pola gitu. Data-data pola seperti ini biasanya dia mengikuti pola musiman atau seasonal. Kemudian bagaimana kalau kita prosedur ARIMA? Jadi ARIMA yang pertama kita cek stationarity-nya pakai ada caranya nanti ngeceknya. Kemudian kita lihat model identifikasi variabelnya bagaimana, parameter estimasinya, diagnostik, checking, kemudian forecasting. Jadi sebelum forecasting tentu kita harus melewati beberapa hal tersebut. Oke, kemudian ini stationarity test-nya. Jadi bisa dicek dengan metode Box-Winter. Kemudian ini metodenya adalah stasioner, tentu dengan kita lihat kira-kira plotnya bagaimana. Kalau dia stasioner nanti bisa kita lihat pada leg berapa nanti bisa kita lihat. Jadi ini kalau data yang non stasioner bisa di differencing gitu ya. Jadi kita lihat kalau dia ARIMA berarti dia perlu fungsi differencing. Nah, ini kemudian setelah kita lihat kita kita cek stationarity-nya, kita cek juga identifikasinya pakai ACF maupun PACF gitu ya. Jadi ACF, PACF tergantung kalau dia ada pola tertentu berarti ACF misalnya untuk mengidentifikasi AR, PACF untuk mengidentifikasi MA sehingga nanti bisa kita lihat kita modelnya bagaimana, AR berapa atau MA berapa gitu. Kemudian differencing-nya berapa kali. Kemudian estimasi parameter. Jadi metode estimasi pun macam-macam ya. Ini yang biasa dipakai estimasi parameter OLS. Nah, kita bisa lihat. Kemudian diagnostiknya kita cek ada AIC, SBC dan RMSE gitu ya. Jadi ini beberapa kriteria kebaikan model time series yang kita hasilkan. Kalau misalnya AIC, SBC dan RMSE-nya kecil berarti metode kita cukup baik. Kemudian forecasting, jadi setelah kita cek model kita yang dihasilkan berdasarkan AIC, RMSE dan macam-macam, nah itu baru kita cocokkan. Berarti data biasanya data time series ini kita bagi dua, data testing dan data training, sehingga nanti bisa kita lihat kira-kira sebelum kita forecast biasanya kita cek dulu forecast untuk data testing gitu. Nanti bisa kita lihat AIC, SBC dan RMSE-nya bagaimana. Kalau udah oke berarti kita bisa forecast. Jadi idealnya berapa sih
data time series, kecukupan data yang dihasilkan agar metode kita agar data yang dihasilkan forecastingnya juga akurat. Jadi kalau data statistik itu biasanya N-nya adalah 30. Jadi itu yang biasa disyaratkan agar forecasting kita dengan mengikuti metode tradisional ini hasilnya forecastingnya juga baik gitu ya. Karena N itu biasanya N30 itu misalnya mengikuti distribusi normal. Jadi nanti bisa ketahuan. Ada juga variasi kalender. Variasi kalender ini sebetulnya metode regresi time series karena dia ada X adalah unsur waktunya mengikuti pola-pola tertentu. Nah, ini misalnya untuk penjualan jeans, misalnya di hari raya, ternyata meningkat pada waktu-waktu tertentu, pada 11, jadi pada waktu-waktu tertentu. Jadi ketahuan nanti ada di situ ada pola kalender tertentu setiap tanggal tertentu. Ini misalnya setiap tanggal berapa nih? Setiap Januari ya, ada selisih 11, ada 10, 10, 9. Jadi ada pola-pola tertentu di kalender. Oke, itu Pak Hari.